Marhaban, selamat datang calon wakil bupati kita, Yusyafaur Rahman. Oh, anak buah antum Ustaz Haji Roba juga. Masya Allah. Ini wakil bupatinya calon, anak buahnya guru-guru Tafsir Jalalain. Baik, pagi ini kita menyambangi Sekretariat PDIP Kabupaten Bogor. Pagi menjelang siang lah ya. Pagi menjelang siang. Jadi kita langsung akan berbincang dengan Kang Mus sebagai kandidat di pemilu Kabupaten Bogor. Ya, gimana Kang Mus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Dengar kabar sebelah yang gemuk tetap sehat ya? Tetap sehat. Makin semangat, makin sehat semangat, malah. makin sehat Karena malah. jalan terus kan, Iya. makin sehat kita. Jadi 17 partai lawan Satu partai. Satu Tapi partai. gimana Kang Mus? Ya, alhamdulillah pertama saya sampaikan bahwa PD Perjuangan hari ini bisa mengusung calonnya sendiri. Betul. Terima kasih yang pertama kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memperjuangkan bersama-sama keputusan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku di Republik ini. Sehingga kemudian buah dari perjuangan itu bisa dinikmati oleh PD Perjuangan Kabupaten Bogor. Gitu, Kang. Kalau bicara kemenangan nih, kan ini tipis sekali ya. Sangat tipis kan. Bicara 17 lawan 1. Ya, itu ya, yang pertama. Kedua, partai pemenang di Kabupaten Bogor kan Gerindra ya. Betul. Iya. Golkar, PKS, itu kan ada di Di kubu sebelah. kubu sebelah. Lalu Iya, PDIP gimana? Apa rumusnya? Saya percaya bahwa pilkada ini adalah bicara tentang tokoh dan gagasan-gagasannya buat Kabupaten Bogor. Saya percaya juga bahwa dalam situasi hari ini masyarakat Kabupaten Bogor itu memilih bukan preferensinya partai politik, tapi kemudian bicara soal siapa yang bisa membuat perubahan secepat mungkin di Kabupaten Bogor dan sesignifikan apa perubahannya itu. Nah, kepercayaan kita terhadap keyakinan-keyakinan itu, terhadap bagaimana cerdasnya masyarakat di Kabupaten Bogor ini yang buat kami percaya bahwa di akhir nanti 27 November kami masih memiliki peluang untuk bisa memenangkan pilkada di Kabupaten Bogor. Gitu. Nah kan bicara soal tokoh ya kalau pilkada ini. Iya, kan. iya. Sosok Kang Mus ini seperti apa sih latar belakangnya gitu kan? Masyarakat Kabupaten Bogor kan tentunya belum banyak yang tahu lah ya terkait sosok Kang Mus ini. Mungkin Kang Mus bisa Boleh cerita diceritakan sedikit gitu ya. terkait latar belakang dari Kang Mus ini akhirnya bisa atau mau jadi cawagup berpasangan dengan Pak Bayu gitu kan? Kalau saya masuk Kabupaten Bogor itu di 96-97 awal-awal saya masih menjadi mahasiswa dulu, diajak oleh senior saya namanya Adian Apitupulu untuk datang ke korban saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat SUTET. Iya. Dia bilang, lu mahasiswa, lu mau berjuang, nah cara lu berjuang harus benar, lu harus tahu bagaimana penderitaan rakyat itu di tempatnya. Makanya saya diajak ke Ciseeng saat itu. Di Ciseeng saya tinggal di salah satu rumah warga, kemudian di sana kita sama-sama melihat bagaimana situasi itu masih Orde Baru ya. Di zaman Orde Baru itu orang kalau pemerintah mau bangun tower SUTET saat itu yang didatengin bukan orang yang dikirim untuk negosiasi. Kalau zaman sekarang kan kalau mau ada pembangunan biasanya masyarakat diajak berembuk nih. Gitu. Itu zaman setelah reformasi. Ini bedanya biar masyarakat tahu, biar lu juga tahu ya yang nggak ngalamin mungkin ya. Orang diajak berembuk, ditanya, Pak, ini kita mau bikin ini bentuk ganti ruginya, kalau Bapak mau pindah, berarti ini kompensasinya dan lain sebagainya. Semua hal dibicarakan. Kalau masyarakatnya bersedia, kemudian ada hal-hal yang disepakati bersama, baru kemudian pembangunan itu bisa terwujud. Nah dulu nggak begitu, Bos. Dulu itu, ya mereka kirim aja aparat, datang ke rumah-rumah warga, kemudian kita mau bikin A, kalian harus pergi, ya pergi. Bisa ngelawan, ya enggak. Gitu. Ruang-ruang itu tidak tersedia di zaman itu. Ruang-ruang untuk perlawanan, ruang-ruang untuk bernegosiasi, ruang-ruang untuk berembuk tidak ada di zaman itu. Yang ada ketika perintah itu turun mereka harus pergi. Nah situasi itu yang membuat teman-teman mahasiswa datang ke sana. Dian termasuk salah satu yang lebih dulu masuk dengan LBH Nusantara saat itu, lembaga bantuan hukum yang dia bawa untuk kemudian mengadvokasi teman-teman masyarakat di sepanjang jalur SUTET. Ada 23 desa di Kabupaten Bogor ini yang dilintasi jalur SUTET. Nah mereka kemudian diadvokasi. Nah saya sebagai mahasiswa baru saat 96 itu ya diajak ke sana untuk bicara dan mengenal masyarakat, tahu bagaimana situasinya, tahu bagaimana caranya
penderitaan mereka dan tahu bagaimana caranya untuk membela kepentingan rakyat saat itu di tengah situasi Orde Baru. Baru kemudian situasinya reformasi, baru kemudian hari ini kita bisa menikmati banyak hal yang nggak ada saat itu. Nah itulah perkenalan saya dengan masyarakat Kabupaten Bogor pertama. Baru berikutnya ya kita sama-sama tahu ada Bang Adian ini masuk ke politik di Kabupaten Bogor. Saya juga ikut masuk, awal mula masuk saya 2009 di Bogor Timur. Saya kenal dengan salah satu tokoh PDI Perjuangan di sana namanya Ibu Neneng. Dari Bogor Timur itu keliling terus sampai akhirnya saya nemu titik di Bogor Utara. Ya, saya nikah, kemudian punya rumah di Cilengsi dan sampai hari ini saya jadi warga di Cilengsi. Asli Kabupaten Bogor. Asli Kabupaten Bogor. Bukan pendatang ya? Ya. Warlock asli. Kang, tadi terkait bawa nama Bang Adian ya? Ya, Abang ini kan perjalanan sepertinya kan perjalanan sebang Adian ini panjang gitu sampai Iya, saya nggak bisa hilangkan dia dalam perjalanan jadi hidup saya, benar. asisten Kang Adian ya kan? Iya. Bagaimana sih perjalanan sama Kang Adian itu gitu kan sehingga punya basis gitu. Dibilang kan Kabupaten Bogor punya basis di Bogor Utara gitu kan. Di Ciseeng tadi yang Akang sebutin gitu kan. Apakah Akang juga bakal ngeraup yang di sana gitu kan, basis yang di sana? Apa yang sudah kita perjuangkan bareng-bareng ini bedanya kemudian bentuk advokasi dan kemudian kalau teman-teman punya organisasi tapi tidak melakukan advokasi. Ketika teman-teman melakukan advokasi pembelaan terhadap masyarakat ini ikatan emosionalnya unlimited. Lintas partai, lintas agama, lintas keyakinan dan lain sebagainya. Karena yang dibangun adalah pembelaan dan hubungan emosional dengan warganya. Kita tidur makan bareng di sana kok. Gitu. Zaman itu jalan masih susah, Bos. Angkot nggak 24 jam. Belum ada Gojek atau Gokar saat. Sekarang kan akses ke Bogor Utara bagus. Banyak banyak naga-naga juga kan di sana ya. Bahasanya naga kan. Abang sudah lebih tahu. Abang sudah lebih tahu lah di sana jadi sarangnya kan. Merembet dari kota sebelah kan, akhirnya merembet ke Kabupaten Bogor gitu kan. Mungkin Akang tahu sendiri lah secara basisnya di sana. Ada beberapa lah. Ya artinya yang mau saya bilang saat itu situasinya sulit dan kita sama-sama paham bagaimana situasi di sana. Nah kemudian kenapa saya dekat dengan Adian misalnya kalau itu yang jadi pertanyaan dan jalan bareng sampai hari ini ya karena kita sama-sama punya ide yang sama, memperjuangkan gagasan yang sama dan pengen hasil akhir yang sama bahwa masyarakat ini dalam banyak hal itu sering dipinggirkan, diambil suaranya tiap kali pemilu tapi kemudian ditinggalkan ketika pemilu itu selesai gitu loh. Kadang-kadang orang dipaksa memilih untuk pilihan-pilihan yang pragmatis. Betul. Diiming-imingi uang, sembako dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah suaranya diambil, orang-orang yang terpilih ini merasa bahwa mereka tidak punya ikatan moral lagi. Kan gue sudah transaksi, uangnya sudah kita kasih, sembakonya udah kita kasih, kompensasinya udah beli putus. Nah itu yang kita lagi bangun dan selama ini alhamdulillah Bang Adian masuk periode ketiga di sini, saya yakin beliau dengan saya juga sama perjuangannya. Itu yang sedang beliau perjuangkan supaya masyarakat tidak begitu. Gitu. Mereka harus memilih orang karena ide dan gagasannya dan nafas perjuangan yang sama. Ini kan kita bicara ide dan gagasan, Bang ya. Karena kalau elektabilitas Abang jauh di bawah. Jauh karena Abang kan belum pernah muncul di salah satu survei manapun ya. Seperti Bang Adian ya, Bang Adian muncul di pinggir sungai kan. Jarak ini enggak terlalu jauh sama istana gitu kan. Apakah Kang juga akan ini seperti sosok Bang Adian yang lantang gitu kan? Kalau buat saya kenapa kemudian kita jalan bareng karena pola gerak kita sama ya. Pertama kalau kita mau memperjuangkan masyarakat berarti ya jangan pakai calo, artinya tidak pakai perantara orang dengan masyarakat. Tidak cuma sekedar podcast begini baru kemudian kita bicara gagasan berapi-api tapi ketika bertemu dengan masyarakat gagasan kita beda. Seremonial aja itu kan pertemuan. Artinya yang jalan yang saya tempuh memang cukup sulit. Hari ini saya, Bang Haji Bayu, baru kemudian istri-istri kami semuanya keliling bertemu langsung dengan masyarakat sebanyak mungkin. Walaupun waktunya juga mungkin ya kalau dihitung tidak akan cukup. Singkat lah ya, singkat. Tapi kita sebisa mungkin akan temui sebanyak mungkin orang untuk bersalaman dan meminta mereka mendengarkan ide-ide dan gagasan kita untuk Kabupaten Bogor. Apa sih Bang ide gagasan Abang? Harapan kita ketika teman-teman ini bersepakat, masyarakat bersepakat dengan gagasan kita ya mereka bisa memilih kita karena itu. Bukan karena saya ganteng atau karena saya muda atau karena hal-hal lain. Tapi ide dan gagasan yang kita perjuangkan ini harus bisa mereka terima. Kalau nafasnya sama, di hati mereka masuk, cocok, pilih.
Kalau enggak, jangan. Tapi kan ide gagasan abang itu apa Iya. maksudnya? Apa ide gagasan abang itu? Apa? Kan semacam yang abang akan berikan Yang pertama yang saya lihat dari Iya. sekian banyak perjalanan kita dan ngobrol kita dengan masyarakat ya, pertama keluhan masyarakat ini pendidikan dan kesehatan yang menjadi persoalan utama di Kabupaten Bogor. Iya. Banyak teman-teman yang punya anak ketika gilirannya dia masuk SD atau SMP negeri yang katanya gratis, berikutnya mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Iya. Problemnya banyak. Ada yang zona sekolah, kan sistem zonasi yang dipakai. Iya. Jarak dari rumahnya cuma 1 kilometer, tapi nggak masuk. yang masuk bukan yang 1 kilometer, tapi yang 6 kilometer dengan sekian banyak problematika di bawahnya. Baru kemudian ketika mereka harus masuk sekolah swasta, pilihan-pilihannya juga harus bayar kan. Iya. Artinya jaminan itu hilang ketika mereka tidak mendapatkan sekolah negeri di Kabupaten Bogor. Nah, kita nggak pengen itu terjadi lagi ketika Allah mengizinkan saya dan Kang Bayu terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Kenapa? Berikutnya kita pengen semua anak yang masuk usia sekolah dia harus bersekolah dan pemerintah bisa menjamin keberlangsungan pendidikan mereka dengan cara apapun dan gratis. Jaminan sekolah gratis ini tidak sekolahnya yang dibangun, yang kemudian yang kemudian harus menjaminkan gratis. Jadi dibatasi sekolahnya, kemudian itu kan tricky juga. Tapi semua yang masuk usia sekolah ya mereka harus bersekolah dengan gratis. Itulah jaminan dari pemerintah untuk masyarakat yang saya harapkan bisa kita wujudkan di Kabupaten Bogor ke depan. Ya, Gitu loh. Problem mendasarnya kan sebenarnya ketika saya cek ke teman-teman di fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bogor, pertama kapasitas sekolah. Iya. Misal mitigasinya kan begini, di satu kecamatan, misalnya di kecamatan Cilengsi saja, Iya. semua orang punya kartu keluarga dong. Artinya pemerintah bisa nggak tahu anak umur 6 sampai 7 tahun yang mungkin akan masuk kelas 1 SD Iya. di tahun ajaran tersebut. Tahu? Harusnya tahu. Harusnya tahu. Baru kemudian pemerintah punya data nggak? Berapa jumlah sekolah SD di Kecamatan Cilengsi dan berapa kapasitas tampungnya di masing-masing SD? Harusnya punya Tahu. data. dia harus punya data. Jadi punya inilah roadmap lah. Wah, di daerah ini segini misalkan. Iya dong. Jadi iya dong. pemerintah tuh harus tahu cukup nggak nih 30.000 Betul, 30.000 betul, buat ke betul. 40 sekolahan Betul, gitu kan. that's right. Berarti ada penambahan sekolah atau apa nanti kan yang gagasan akan Ya pilihannya nanti. kan begini ya, pilihannya begini. Kalau saya ambil contoh Kecamatan Iya. Cilengsi misalnya, Cilengsi. Ini contoh Iya. ya. Iya. Pertama, kalau data di pemerintahan Kabupaten Bogor bicara kapasitas tampung SD negeri, kita bicara anak usia SD negeri di Kecamatan Cilengsi, misal cuma 1.000 orang kapasitas tampungnya. Jadi misalnya ada 10 sekolah masing-masing menerima 100, berarti kan cuma 1.000 maksimal. Gitu loh. Nah, sementara menurut kartu keluarga, data siswa usia 6 sampai 7 tahun yang potensial masuk kelas 1 SD, Iya. belum bersekolah terus dia masuk kelas 1 SD, di Kecamatan Cilengsi itu ada 10.000 orang. Selisihnya berapa? 9.000 dong. 9.000 ya. Gitu loh. Atau janganlah kegedean, 1.500 orang, berarti ada 500 orang dong yang tidak mungkin Masuk sekolah, tertampung di iya. sekolah negeri. Pilihan pemerintah ada dua. Pertama, dia bangun sekolah baru sehingga kemudian kapasitasnya ini bisa memenuhi, Iya. tapi butuh proses dan Lama. waktu yang lama. Artinya harus ada pembebasan lahan, pembebasan lahan baru lain, kemudian ada proses pembangunan, ada proses kemudian pengisian guru, kepala sekolah Iya. dan lain sebagainya. Ini beda-beda skup anggaran nih nanti nih, gitu loh. Baru setelah semuanya selesai, mereka bisa melakukan penerimaan iya, siswa siswa baru. baru, oke. Berapa jumlahnya? Kalau kapasitas standarnya SD itu 100 setiap tahun ajaran baru, artinya mereka harus bangun 5 sekolah baru. Itu lama sekali. Lama sekali. Berapa luas lahannya, berapa hektar Iya. dan lain sebagainya kan juga butuh waktu. Berarti Dipencah kesetaraan gimana. antar sekolah Kalau negeri mau swasta. cepat, solusinya ada satu. Jaminkan saja bahwa kan ada sekolah swasta. Iya. Iya. Gitu loh. Ada sekolah swasta yang selama ini mereka juga menerima bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor mungkin. Oke. Kalau mereka belum terima bantuan, artinya pemerintah bisa mengalokasikan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta sehingga kemudian kapasitasnya bisa menambah kapasitas sekolah negeri yang selama ini dipakai untuk sekolah gratis di Kabupaten Bogor. Oke. Artinya 500 ini ada atau tidak ada sekolahnya, mereka harus kita jaminkan tetap bisa masuk sekolahan. Caranya ya kita gratiskan mereka untuk masuk di sekolah swasta.
Negosiasi pemerintah dengan sekolah swasta, berikan bantuan-bantuan yang memungkinkan sehingga daya tampungnya tidak harus solusinya bangun sekolah baru gitu. Karena butuh waktu. Tapi untuk jangka panjang Berarti sekolah baru tetap dibangun. Secara fasilitas atau swasta juga harus diperhatikan lah oleh pemerintah. Sejauh yang saya tahu, sekolah swasta di Kabupaten Bogor ini cukup banyak. Mulai dari sekolah yang dibangun oleh yayasan atau lembaga keagamaan. Itu yang dominan. Ada SD Muhammadiyah, SD Nahdlatul Ulama mungkin ya, atau SD yang lain. Paling banyak yayasan-yayasan di Kabupaten Bogor. Baru kemudian juga ada sekolah SD yang memang dibangun untuk taraf-taraf tertentu, sekolah internasional misalnya. Ini yang yayasan yang saya pikir memang dia punya tujuan pendidikan sehingga saya yakin mereka menerapkan aturan-aturan khusus di sekolah tersebut. Apakah ini bisa diakses oleh Pemda? Bisa dong. Karena semua sekolah ini berizinnya ke Pemda, kepengurusan segala macam aturan juga di Pemda. Nah, kalau mereka berakses ke Pemda, artinya Pemda punya kewenangan untuk mengatur. Sehingga kemudian kita berharap kerjasama berikutnya adalah kualitas sekolahnya yang di bawah sekolah negeri kita up sehingga sama dengan sekolah negeri. Baru kemudian bagaimana caranya mereka juga punya kuota untuk bisa menampung siswa SD yang tidak masuk di sekolah negeri bersekolah secara gratis di kelas-sekolah swasta. Oke, itu solusi dari Abang. Itu solusi yang paling tepat. Kan kalau PDI ini kan identik dengan Bu Mega ya. Itu kan Bu Mega gitu kan. Ada perintah khusus nggak sih dari Bu Mega sehingga Abang pede gitu kan buat jadi maju dalam pilkada di Kabupaten Bogor ini gitu kan? Ada pesan atau apa gitu? Perintah khusus dari Ibu Mega kepada seluruh kadernya adalah pertama jaga marwah partai, kedua selamatkan masyarakat Indonesia, temui rakyat, jelaskan ide dan gagasan partai kita, ide dan gagasan serta prinsip-prinsip kita untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan keadilan sosial buat rakyat. Jelaskan, temui mereka langsung sehingga kemudian mereka di kemudian hari akan memilih kita berangkat dari ide dan gagasan kita, bukan berangkat dari hal-hal yang lain. Seperti itu. Tapi jadi memang udah ketemu empat mata nggak sih? Kalau ketemu empat mata kita siapa, Bos? Tapi Tapi dalam pertemuan bersama kan kita dipanggil semua calon kepala daerah ini dipanggil. Dipanggil bareng-bareng, ada ketum di sana. Nah, di situ kita menerima arahan-arahan. Kan bagian dari arahan-arahan itu yang saya maknai sebagai memperkuat prinsip-prinsip perjuangan saya itu tadi. Gitu. Kan dekat sama dekat sama Bang Adian. Bang Adian kan ketua pemenangan nasional kan. Jadi nanti Bang Adian aja yang nyampein. Nanti pesannya sampai juga ke Bang Adian. Nyampelah ke Abang itu kan. Bang Adian bantu 100% Bang. Apa 1000%? Oh, udah all out ya Bang Adian ini kan. Menurut saya ini dapilnya Bang Adian dan sejauh ini pembicaraan kami berdua sebagai sama-sama teman lama ya. Beliau akan all out untuk turun di Kabupaten Bogor. All out segala-galanya gitu. Iya dong, dia kan tim pemenangan nasional. Kabupaten Bogor bagian dari nasional. Itu juga bagian dari tanggung jawabnya pasti. Apalagi ketua tim pemenangan nasional kan. Daerah-daerah menang ini kan. All out lah. Berarti tapi Bang ini hitungannya ini ya tadi bertarung untuk kalah ini Bang. Secara matematisnya ya? Iya, nggak ada yang bilang bahwa cerita di Pilkada Kabupaten Bogor buat saya dan Kang Bayu ini akan mudah. Nggak ada. Tapi akan kalah, ya nggak ada juga yang bisa memastikan itu gitu loh. Karena semua potensinya masih punya peluang. Saya yakin dan saya percaya ada dua hal yang kemudian menentukan hasil akhir. Pertama kerja keras, baru kemudian yang kedua adalah doa kita sebanyak mungkin. Kenapa? Doa ini akan melengkapi semua jerih upaya dan kerja keras kita berkeliling di Kabupaten Bogor, menyebarkan ide dan gagasan kita, dan doa akan melengkapi itu sehingga kemudian kemenangan bisa datang. Iya, soalnya sesederhana itu. PDI ini kan sekarang ya yang kita lihat ya di setiap daerah-daerah itu menjadi single factor gitu Bang. Jadi kadang cuma mengusungkan partai mengusungkan kadernya dengan tanpa koalisi dengan yang lain gitu kan. Nah ini ceritanya. Kota Bogor gitu kan. Mau nggak sih kita nggak koalisi dengan yang lain? Iya. Pasti nggak mau dong. Dalam langkah-langkah politik, komunikasi politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor dengan partai politik lainnya sudah final, sudah maksimal menurut saya. Kita ketemu kok dengan semua partai, kita bahkan ketemu dengan semua calon potensial untuk menjadi bupati di Kabupaten Bogor karena jelas PDI Perjuangan dari awal mengusung wakil bupati gitu. Dalam konteks belum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah sejak awal kita sorong bahwa kita punya wakil bupati sehingga kemudian dalam kebutuhan sebelum ada putusan MK ya kebutuhannya saat itu adalah melakukan koalisi. Jadi pembicaraan dengan Gerindra, Golkar, PAN, PKS dan lain sebagainya yang ada PKB termasuk di Kabupaten Bogor ini semua kita lakukan.
Oh sudah. Sudah dilakukan Sudah di level mengajak. DPC maupun di level di atas di antar DPP. Semua sudah kita lakukan, penjajakan sudah kita lakukan, komunikasi sudah kita lakukan. Bahwa hasil akhirnya ada 17 partai yang bersepakat untuk bergabung dan kemudian PDI Perjuangan tidak bersepakat untuk bergabung. Padahal karena kita awalnya percaya bahwa kita bisa mengusung calon sendiri dan memenangkan ide dan gagasan kita sendiri untuk masyarakat Kabupaten Bogor yang berbeda gagasan dan idenya dengan pasangan sebelah, yaitu adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Awalnya Itu keniscayaan politik. Awalnya banyak Bang ya partai yang di Kabupaten Bogor ya, partai yang mengatakan kita tidak ingin di Kabupaten Bogor ini melawan terjadi kota kosong lah kan. Ada kan partai-partai itu yang akhirnya mereka ikut sana gitu kan. Ya, kalau ditanya, sisa PDI gitu kan, PDI Perjuangan. Kalau ditanya secara jujur apakah ada muncul ide sebelah mau melakukan kota kosong, ya nggak mungkin ada yang mengakui itu. Iya. Komunikasi politik ini adalah sebuah proses yang menurut saya yang terjadi, dan kemudian berikutnya ada proses-proses lain di belakangnya sehingga kemudian kesepakatan itu diambil. Ya monggo saja. Saya tidak bisa menyalahkan keputusan partai-partai politik untuk bergabung, tidak bisa. Kita hormati keputusan-keputusan itu, kita berharap mereka juga menghormati keputusan-keputusan kami. Keputusan-keputusan PDI Perjuangan untuk tetap jalan sendiri dan mengusung calonnya sendiri. Kenapa? Saling menghormati antar partai politik itu bagian dari demokrasi yang kita junjung tinggi dan kita coba untuk terus berkibar di Kabupaten Bogor sampai hari ini. Kang, itu kan berarti kan udah disiapin dari jauh-jauh hari kan? Berarti kan kalau dengar tadi penjelasan dari Kang Mus ini. Iya. Dari apa sudah jalin komunikasi sih, Pak? Terkait sama calon-calon lain gitu kan? Atau misalkan yang survei-surveinya tertinggi ya sudah kan? Kang Jaro Ade lah ya gitu kan. Eli masih tinggi. Iya gitu kan. Ya kalau komunikasi sudah dengan P3 misalnya, termasuk dengan Pak Rahmat Yassin, Ibu Elinya sendiri sudah komunikasi. BPC kita lewat orang-orang yang ada di struktur sudah melakukan komunikasi intensif awalnya. Baru kemudian dengan Pak Jaro Ade, misalnya Ade Ruhandi ya, itu kita sudah melakukan komunikasi intensif, malah sampai tingkat DPP sudah melakukan pertemuan dengan Pak Jaro Ade, sehingga kemudian Ketua Umum saat itu sempat mengeluarkan rekomendasi untuk Pak Jaro Ade berpasangan dengan saya sebagai wakil. Artinya pembicaraan itu sudah 70-80%. Hampir masuk lah, hampir masuk tuh barang ya. Gitu. Bahwa situasi hari ini ternyata berbeda dengan situasi itu, kita sama-sama tahu dan saya berharap saya tidak ingin untuk menghakimi apapun prosesnya, tapi buat PDI Perjuangan ketika prosesnya terjadi demikian, ya sebagai partai kita harus jaga marwah partai, kita harus jaga iklim demokrasi di Kabupaten Bogor, dan kita percaya bahwa dengan cara sesulit apapun kita bisa menang. Jadi kalau kata Bang Aden tuh semakin berat lawan semakin indah kemenangan. Itu yang saya sering Semakin sulit medan, semakin kuat lawan, semakin indah. Semakin indah kemenangannya. Kemenangan itulah Bang. Tapi Bang gini Bang, gua bicara ide gagasan kan angka pendidikan di Kabupaten Bogor itu rendah ya, cuma 7% Bang. Katanya kan lulus hanya sampai lulusan SD. Abang gimana mau bicara ide gagasan ketika pendidikan di Kabupaten Bogor itu rendah? Ya itulah persoalan-persoalan mendasar. Itu kenapa pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama saya ketika berbicara dengan masyarakat, karena dua hal ini akan menjadi hal yang sangat krusial, menyentuh langsung sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hari ini Pak, kalau udah menikah belum? Belum. Iya, udah nikah belum? Belum. Nah, buat orang-orang yang menikah, kalau ada teman-teman yang sudah menikah, yang mereka pikirkan rata-rata bukan dirinya, yang mereka pikirkan adalah masa depan anak-anaknya. Semua yang mereka lakukan dalam hidupnya, kemudian bekerja, cari nafkah dan lain sebagainya, pontang-panting, banting tulang, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, semua dilakukan hanya untuk masa depan anak-anaknya. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Nah, ketika pendidikan anaknya terganggu nggak mereka? Terganggu, bisa marah-marah nih Bapak, bisa marah-marah nih Ibu. Nah, itu adalah persoalan yang sangat mendasar yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Bogor hari ini. Jaminan keberlangsungan pendidikan. Kalau Mas bilang tadi tingkat pendidikan di Kabupaten Bogor masih sangat rendah SD misalnya, itulah kenapa kita bicara perjuangan melalui jalur pendidikan ini penting. Perubahan mendasar yang mau kami lakukan ketika terpilih, ya merubah sistem pendidikan di Kabupaten Bogor ini sehingga berpihak kepada masyarakat. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Kabupaten Bogor untuk mensekolahkan anaknya dengan jaminan fasilitas dari pemerintah daerah supaya bersekolah gratis SD dan SMP. Karena tanggungan APBD Kabupaten Bogor sampai hari ini ada di tingkat SD dan SMP. Nah, SMA-nya
Kami juga melakukan komunikasi aktif dengan provinsi daerah Jawa Barat. Kita berharap jaminan keberlangsungan yang kita lakukan ini juga bisa menjamin sampai tingkat SMA, sampai tingkat perguruan tinggi bahkan. Kalau untuk perguruan tinggi, saya pribadi dengan Kang Bayu misalnya, program di tim kita adalah 1 RW 1 sarjana, 1 RW. Kenapa ada 4.000 sekian RW di Kabupaten Bogor? Saya yakin ketika pola pendidikan kita sudah firm, sudah bagus, kita akan bisa melahirkan 1 RW 1 sarjana. Kalau yang di sebelah kan 1 desa ya, 1 desa 1 sarjana. Saya kurang paham. Kalau abang 1 RW 1 RW kan? Satu Lebih RW spesifik kenapa? lagi kan, lebih masuk. Karena angkanya cuma 4.000 sekian. Iya. Angka yang masuk akal untuk diwujudkan lewat anggaran APBD Kabupaten 4.000 sarjana berarti kan? Ya, 4.000 sarjana setiap tahun. Setiap tahunnya. Yang akan kita jaminkan mereka mendapatkan beasiswa. Ya, polanya, skemanya akan kita buat sedemikian rupa sehingga mudah buat masyarakat. Tapi kita jaminkan keterwakilan dari 1 RW itu 1 sarjana bisa terwujud di Kabupaten Bogor. Di luar kita bertekad supaya SD dan SMP di Kabupaten Bogor semuanya gratis untuk anak usia sekolah. Dalam kasus tadi saya sudah sempat cerita bahwa kapasitas sekolah negeri kita daya tampungnya kecil, sementara membangun sekolah negeri baru itu butuh waktu. Kita berharap dananya bisa dipakai untuk mensekolahkan mereka di sekolah lain di luar sekolah negeri, tapi jaminan sosialnya tetap berlaku, gratisnya itu tetap melekat gitu. Bang, tapi kan biasanya nih kan warga yang khusus Kabupaten Bogor, mereka udah beberapa nih mendapatkan sekolah yang gratis gitu. Tapi kan pretelan-pretelan itu Bang yang banyak biasanya. Pretelan gimana maksudnya? Misalkan nggak ada duit buat beli baju sekolah lah, buat beli buku lah, itu kan biasanya yang selalu dikeluhkan sama warga itu bukan dia harus bayar SPP tiap bulan gitu kan, tapi sekolah nanti beli seragamnya mahal gitu kan, nggak gratis saya tahu biasanya. Ya, ini yang saya tahu, mohon maaf tadi potong. Yang saya tahu buku-buku itu bagian dari yang diadakan dalam dana bantuan operasional sekolah. Artinya sebenarnya buku-buku utama yang menjadi buku mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri itu yang gratis, ya, mereka sudah tidak perlu beli buku lagi. Termasuk kemudian bantuan untuk seragam sekolah. Setahu saya juga ada di APBD Kabupaten Bogor. Tapi sehingga kalau kemudian berikutnya dalam pelaksanaannya, kita bicara tataran pelaksanaan. Ketika pelaksanaannya tidak seideal seperti yang digemborkan atau direncanakan di APBD, nah kita harus periksa perangkatnya. Artinya sebenarnya pengawasan harusnya berjalan. Tapi lu berani nggak Bang? Berani dong, berani banget. Mas, yang membuat keyakinan saya kenapa kemudian ketika saya memimpin atau saya dan Kang Bayu, insya Allah nanti diberi kesempatan untuk memimpin Kabupaten Bogor, maka saya dan Kang Bayu akan berkomitmen pertama tegak lurus berpihak kepada masyarakat. Oke. Buat saya hari ini situasi yang timbul, kenapa masyarakat belum mendapatkan A, B, C, D, F, G, kenapa situasi Kabupaten Bogor tidak lebih baik terus? Ya karena komitmen dan keberpihakan pemimpin-pemimpin di Kabupaten Bogor tidak melulu kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Berarti isu yang sekarang lagi beredar di masyarakat terkait yang bantuan operasional itu, yang hampir diduga 500 miliar itu kan, berarti itu ada kebenarannya Bang ya, dengan pelaksanaan bantuan operasional yang ternyata semuanya kan bisa diperiksa Mas. Jadi kita tidak mendewasakan masyarakat dengan asumsi dan fitnah. Betul. Tapi saya pengen masyarakat juga ini belajar bagaimana kemudian mengeksekusi itu dalam bentuk pemeriksaan. Caranya bagaimana? Ada nih laporan dari masyarakat, lapor. Kita berproses hukum. Kita tidak percaya dengan aparat penegak hukum, jangan dong. Tapi proses hukum itu tetap kita lakukan. Ketika kita melapor, kecurigaan-kecurigaan itu akan coba diverifikasi. Kalau penegak hukum belum mau bergerak, ya kita coba lewat jalur yang lain. Kita punya DPRD. Kita lapor ke anggota-anggota DPRD kita. Bilang bahwa pelaksanaan di lapangannya seperti ini, apa langkah mereka. Kalau anggota DPRD kita berpihak kepada rakyat, saya yakin mereka akan bicara dan perjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat terkait itu. Dan memberikan penjelasannya sejelas mungkin kepada masyarakat. Nah semuanya ini persoalan keberpihakan. Betul. Cuma 5 anggota dewan kan yang dimiliki kalau satu dapil kalau PD Perjuangan. Saya yakin 5 pun cukup ketika setiap orangnya berjuang sekeras-kerasnya untuk masyarakat. Akan yakin. Cukup, yakin saya. Kualitas komitmen dengan fraksi PD Perjuangan di Kabupaten Bogor hari ini dan kemudian kita sudah sepakat tarung kita ini habis-habisan. Tarung kita adalah bagaimana memperjuangkan ide ini baik lewat eksekutif melalui pilkada nanti ketika kami menang, dan legislatif terpilih, atau melalui legislatif.
gitu loh. Legislatifnya melalui mulut mereka, melalui mulut 5 anggota DPRD Kabupaten Bogor dari fraksi PDI Perjuangan, mereka akan berjuang sekeras-kerasnya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tadi, supaya kemudian check and balance-nya jalan. Kalau pemerintahnya goyang-goyang, ya DPRD-nya harus keras supaya mengingatkan, balik dong ke rel lu, jangan goyang-goyang nih, rel kereta bisa ambruk nih, kapal bisa oleng nih, kalau lu goyang-goyang terus gitu. Ya tegak lurus aja kepada. Tapi jarang Bang sekarang anggota dewan yang langsung turun ke lapangan marah-marah di lapangan. Kabupaten Bogor itu jarang, kebanyakan diam di kantor kayak Bang. Jangan kita vonis, kita kasih kesempatan. Kalau sebelum podcast ini misalnya mereka jarang turun, saya berharap abis ini dengar podcast turun. kita ini mereka bisa langsung turun. Kenapa? Saya percaya tidak ada orang yang terlahir untuk berniat membohongi masyarakat. Tidak ada. Ketika tokoh-tokoh ini mencoba untuk terpilih menjadi anggota legislatif, mereka pasti punya komitmen yang besar kepada masyarakat. Mereka punya janji kepada masyarakat untuk memperjuangkan semua yang diinginkan oleh masyarakat ini biar bisa tercapai sejahtera di Kabupaten Bogor. Saya percaya di dalam hati kecil mereka perjuangan itu sudah melekat. Dan saya berharap di kemudian hari bahwa mereka hari ini teringat kembali dengan inti dari perjuangan tadi. Dan kemudian ingat lagi bagaimana mereka terpilih, bagaimana seharusnya mereka bertindak, bagaimana seharusnya mereka melakukan pengawasan, bagaimana seharusnya mereka berbuat buat masyarakat di Kabupaten Bogor. Saya percaya bahwa semua berawal hanya dari niat baik. Ketika niat itu kita ingatkan, mereka akan mampu mewujudkan itu. Tapi akan bisa jamin anggota dewan yang terpilih di PDI. Kalau PDI Perjuangan, saya bisa yakin dan saya bisa percaya. Hat lagi Bang. Kang Mus kan tadi ya di atas kertas survei kalah. Akan masih bisa belum disurvei, bukan survei kalah. Kalau survei kalah, misalnya saya disurvei berarti angka saya di bawah, mereka di atas. Ini kan belum pernah disurvei ya. Di survei perorangannya nih masih akan mempertahankan idealis Abang nggak akan untuk tetap di jalur yang sekarang ketika nanti kalah? Akan tetap bersuara lantang nggak? Kalah di mana? Di pilkada, seandainya saya kalah, seandainya saya tidak terpilih. Buat saya perjuangan ide dan gagasan adalah perjuangan prinsip-prinsip kita. Saya terlahir karena saya lahir dari ide dan gagasan, kesamaan ide dan kesamaan gagasan yang membuat saya bergerak dan kemudian mencalonkan diri untuk menjadi wakil bupati di Kabupaten Bogor. Bukan karena hal yang lain. Nah, kalau ide dan gagasan itu hilang, artinya saya nggak berguna buat masyarakat. Betul. Dengan cara apapun, ide dan gagasan ini akan terus saya kembangkan, gitu loh. Kalau mekanisme partai sederhana, kita berjuang lewat eksekutif, ya lewat pilkada. Kalau menang, kita perjuangkan itu di eksekutif. Tapi kalau tidak menang di eksekutif, artinya kita akan lanjutkan perjuangannya lewat legislatif. Ada 5 kursi kita, 5-5-nya akan teriak sekencang mungkin untuk bicara soal ide dan gagasan yang saya sampaikan hari ini sebagai bahan kampanye kepada masyarakat. Dari Kabupaten Bogor ini kan DPT-nya itu kan hampir 5,7 Bang. DPT 3,9. Penduduk hampir 5,7 juta. 5,7. Berarti kan Kang Mus ini sama Kang Bayu itu kan harus mendapatkan suara di kecamatan itu butuh 20% ya. Strategi dari cara dari Kang Mus ini kan untuk mendapatkan 20% itu dari setiap kecamatan seperti apa Kang? Kan sekarang partai-partai udah 3,9 juta, terus saya harus cari 20%, 50% plus 1 dong. 50%. Karena 2 paslon doang. 20% kalau Kota Bogor mungkin. Harus 20 harus 2 per kecamatan ya. 50% plus 1 ya kita percaya bahwa hari ini pilihan-pilihan itu ya berangkat dari ide dan gagasan yang untuk perubahan tadi. Yang mau perubahan berangkat bareng kami. Yang setuju terhadap ide-ide dan gagasan perubahan di Kabupaten Bogor ya berangkat bareng kami. Memilih kami. Saya berharap teman-teman di masyarakat di Kabupaten Bogor ini mencermati itu, mencermati ide dan gagasan orang-orang dan tokoh-tokoh yang maju dalam pilkada. Begitu, Ben. Berarti kan dengan kans yang memang banyak orang yang mengatakan kecil ya, tapi kan dengan strategi Kang Mus tadi langsung door to door lah bahasanya kan, datang ke masyarakat langsung ngobrol. Apakah masyarakat Kabupaten Bogor kan dengan terkena biasanya lebih dibilang pragmatis lah ya. Ada serangan pajar gitu. Biasanya kan door to door itu orang buat serangan pajar aja kan gitu kan. Dengan
akan membawa gagasan, apakah itu akan menjadi sebuah value yang berbeda gitu kan dari yang lain gitu kan, agar bisa diterima sama masyarakat gitu. Mas dari media kan, pertama Mas percaya itu? Percaya? Saya kok nggak percaya. Karena itu adalah framing yang kemudian terbentuk dan menjadi seolah-olah kebenaran di tengah masyarakat. Padahal tidak selamanya masyarakat demikian. Coba ketuk deh, Mas nih keluar, di depan ada rumah, sebelah kantornya ada rumah, coba ketuk, coba kenalan dengan masyarakat, terus tanya, pilih uang atau kemudian pilih ketemu dengan calonnya. Betul. Pilihan mereka adalah ketemu dengan calonnya dan bersilaturahmi. Karena saya rasa Bogor ini masih menjunjung 3 adat silaturahmi dan adat ketimuran. Sunda. Sehingga kemudian ketika kita bertamu dengan baik, menjelaskan ide dan gagasan kita, rencana kita, mereka setuju, mereka akan pilih. Kalau mereka tidak setuju, butuh berapa puluh tahun. Iya. Kan kita tidak bicara saya sendiri atau Kang Bayu sendiri, tapi kita punya tim, ada struktur partai, ada teman-teman relawan yang semuanya ada masyarakat, tokoh, alim ulama dan lain sebagainya yang sudah bertemu dan kemudian setuju juga dengan ide dan gagasan kita, sehingga mereka bisa menjadi kepanjangan tangan kita mengetuk rumah-rumah warga. Mereka akan datang, mengetuk dan bicara, menjelaskan soal bagaimana ide dan gagasan perubahan saya, Kang Bayu, buat Kabupaten Bogor, ide dan gagasan perubahan pasangan kami di Kabupaten Bogor, sehingga teman-teman masyarakat ini bisa tahu apa yang bisa kami mungkin lakukan buat Kabupaten Bogor dibanding dengan yang lain. Saya rasa sentuhan, silaturahmi dan lain sebagainya ini penting, harus dilakukan oleh setiap pasangan calon, karena saya percaya masyarakat di Kabupaten Bogor ini tidak sepragmatis seperti yang disampaikan. Ya, berarti kan selama silaturahmi dijalankan, hal itu pasti akan hilang. Dengan strategi Kang Mus datang door to door ke warga ini kan berarti untuk mematahkan itu kan, untuk mematahkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan, seperti yang biasanya. Pertama, persepsi kita adalah masyarakat tidak seperti itu, karena memang benar tidak seperti itu. Jujur saja, hal itu kemudian jadi ucapan omong-omong di warung kopi dan kemudian seolah-olah itu jadi kebenaran utuh, karena framingnya demikian. Faktualnya enggak kok. Memang mereka kalau kita tebar uang 100.000 satu rumah kemudian otomatis milik kita, ya enggak juga. Gitu. Ada yang ngambil uangnya tapi tidak pilih orangnya. Itu ada kan juga yang ngambil uangnya yang pilih juga untuk perlawanan gitu loh. Tapi menurut saya sudah bukan zamannya lagi masyarakat seperti itu. Buktinya apa? Buktinya kita sudah lihat di bagaimana kemudian rakyat Indonesia ramai-ramai menyebarkan peringatan darurat di Republik ketika keputusan Mahkamah Konstitusi coba diperkosa lewat revisi Undang-Undang Pilkada. Nah itu bagian dari gerakan yang nggak akan kebaca dari framing. Kesadarannya berarti kan kesadaran sudah mulai. Saya percaya kesadaran itu pasti ada di tengah masyarakat hari ini ataupun kemarin gitu. Perkaranya adalah mereka melihat bahwa gagasan ini bisa nggak kita perjuangkan atau hari ini belum waktunya untuk perjuangan itu. Kalau kita lihat potret nasionalnya, ada sekian juta orang yang ramai-ramai mengecam rencana revisi Undang-Undang Pilkada. Hari ini masyarakat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang merasa bahwa ide dan ini waktunya untuk mencari ide, gagasan dan tokoh yang baru. Saya berharap ide dan gagasan kami bagian dari yang bisa dipilih oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Kenapa kami hadir untuk memberikan pilihan? Kami hadir untuk memberikan tawaran yang lain. Kenapa? Kalau kami tidak hadir, tawarannya cuma satu, bos. Warnanya cuma satu. Nggak ada tawaran yang lain. Kira-kira seperti itu. Dan kami sungguh-sungguh. Ada ide, ada kesempatan, ya harus dikasih waktu. Mungkin nggak kami wujudkan itu. Karena kami percaya keberpihakan itu yang nanti akan menjadi kunci dari pemerintahan dan perubahan di Kabupaten Bogor ke depan. PDP Kabupaten Bogor solid, Pak. Kami berpihak kepada rakyat. Kenapa kami pede? Karena kami percaya bahwa gagasan dan ide kami ke depan didukung oleh koalisi bersama rakyat. Koalisi bersama rakyat. Gimana menerjemahkan, Kang? Koalisi kan ada. Gimana sih, Kang, koalisi bersama rakyat? Koalisi bersama rakyat. Gini loh. Dalam pemilu kemarin itu memang representasi suara rakyat terwujud dan terkotakkan dalam partai politik, suara yang diraih oleh partai-partai politik. Tapi itu dalam pemilu legislatif. Bicara soal kepentingan daerah, bicara soal pilkada, apakah ini bisa apple to apple? Saya rasa enggak.
Yeah. Di banyak tempat misalnya terjadi koalisi dari partai-partai yang sebelumnya tidak berkoalisi dalam pemilu atau pilpres. Yeah. Tapi di pilkadanya mereka bisa berkoalisi di daerah lain. Tapi di Kabupaten Bogor mungkin yang sebelah ini merasa bahwa mereka sepakat untuk melakukan koalisi besar. Sementara kami percaya bahwa koalisi besar itu tidak mengidentikan seluruh keinginan masyarakat di Kabupaten Bogor. Sehingga ketika PDI Perjuangan sendirian, kami berkoalisi dengan masyarakat Kabupaten Bogor yang lain yang suaranya mungkin belum terwakili di partai politik. Suara yang mereka kecewa gitu kan. Ya, apapun pindah, itu ya. Pindah ke Kang Mus gitu kan. Ya, kami percaya bahwa tidak cuma kekecewaan. Iya. Tapi hari ini masyarakat sudah mengalami sekian banyak tumpahan air mata karena perilaku pemerintah atau ketidakadilan yang mereka terima. Masyarakat sudah mengalami kemiskinan. Masyarakat sudah mengalami cerita-cerita sedih yang mereka jalani selama 2 atau 3 periode belakang. Nah, saya pengen tangis, air mata, cerita sedih ini berakhir hari ini dan kita mencoba mengumpulkan ini jadi kekuatan. Jadi kekuatan yang spesial, jadi kekuatan pembeda, jadi kekuatan perubahan sehingga ide-ide dan gagasan perubahan itu bisa terwujud di Kabupaten Bogor. Supaya nggak nangis lagi nih, supaya nggak ada cerita sedih lagi nih, cukup. Hari ini kita katakan cukup terhadap cerita sedih, hari ini kita katakan cukup terhadap air mata, hari ini kita katakan cukup terhadap debu-debu di jalan yang kemudian membuat mata kita pedih dan harus menangis kira-kira seperti itu. Hari ini kita katakan cukup terhadap anak-anak yang tidak lagi bisa bersekolah di Kabupaten Bogor. Hari ini kita katakan cukup terhadap tingkat pendidikan kita yang hanya sampai level SD di Kabupaten Bogor yang terendah mungkin se-Jawa Barat mungkin. Baru kemudian hari ini kita katakan cukup terhadap pelayanan-pelayanan tidak baik terkait dengan fasilitas BPJS di Kabupaten Bogor buat masyarakat Kabupaten Bogor. Mas, di kota sebelah ya. Kota mana, Bang? Kota Bekasi misalnya. Kita sebut saja B, Kota Bekasi. Nah, di Kota Bekasi itu orang daftar pindah KTP BPJS-nya langsung aktif. UHC di Kota Bekasi penerimaan masyarakatnya itu sudah digitalisasi. Nah, mau nggak Kabupaten Bogor juga merasakan itu? Rakyat ngiri dong. Mereka juga pengen. Mas, PDI Perjuangan punya contoh yang besar di mana PDI Perjuangan cukup menguasai eksekutifnya. Itu ada di Pulau Bali. Di Pulau Bali itu semua rumah sakitnya tidak meminta biaya ketika ada orang siapapun. Saya pernah coba. KTP saya Kabupaten Bogor, saya berobat di sana, saya tidak dimintai biaya di awal. Mas. Semua biaya dimintai di akhir ketika semua pelayanan, perawatan dan yang sebagainya itu selesai. Sudah kita nikmati. Terjadi di rumah sakit negeri, juga terjadi di rumah sakit swasta di seluruh Bali. Di seluruh Bali. Nah, itu adalah idealnya pelayanan rumah sakit di Republik ini. Terjadi di mana? Terjadi di Bali. Saya pengen itu terjadi di Kabupaten Bogor. Saya pengen itu menjadi ideal juga untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, kita minta rumah sakit jangan nolak BPJS, itu minimalis, Mas. Minimalis, tidak nolak BPJS saja itu minimalis. Saya pengen rumah sakit di Kabupaten Bogor ke depannya memberikan perawatan dulu, baru kemudian mereka minta biaya di akhir. Semua orang, apapun KTP-nya bisa diterima di rumah sakit di seluruh Kabupaten Bogor tanpa pandang bulu. Mereka punya asuransi, tidak punya asuransi, mereka punya BPJS, tidak punya BPJS. Baru kemudian persoalan biaya itu kita bicara di akhir. Kenapa ada penjaminnya di Kabupaten Bogor? Siapa pemerintah Kabupaten Bogor? Itulah penjamin terbesar di Kabupaten Bogor. Tapi RSUD di Kabupaten Bogor masih bisa dikatakan kurang, Bang. Apakah nanti Abang bakal nambah ada RSUD, ada rumah sakit swasta? Menurut saya ya, dalam konteks kecepatan, kita tidak bisa kemudian hanya menunggu kapasitas rumah sakit pemerintah. Kerjasama dengan rumah sakit swasta yang ada ini akan mempercepat langkah apapun. Jaminan sosial kesehatan itu akan lebih cepat kalau kerjasama semua rumah sakitnya dilakukan. Kayak orang jadi tidak kita batasi cuma sekolah negeri, tidak kita batasi cuma rumah sakit pemerintah gitu loh. Kenapa jaminan sosial itu bisa berlaku kok untuk rumah sakit swasta selama kerjasamanya, negosiasinya itu benar. Selama kepentingan kita tetap berpihak kepada masyarakat. Kecuali negosiasinya berpihak kepada yang lain. Gitu. Nah, itu pembeda. Siap gini, Kang. Kita kan harus akui ya, kita bicara ke yang lain kan, kita bicara pemenangan tapi khusus untuk milenial dan Gen Z. Kan datanya 40% itu pemilih milenial. Di Kabupaten Bogor kan Gen Z. Nah, saya kira apa sih tawaran untuk
kan kalau masalah Gen Z dan milenial itu kan pasti pekerjaan, ya kan, lowongan kerja susah. Itu apa sih solusi yang mau ditawarkan? ditawarkan? Karena ke Genja kan hampir 136.000 ya? Iya. 136.000 itu kan. Iya. Mas tahu nggak ada 2.000 lebih pabrik industri di Kabupaten Bogor? Iya. Ya. Itu bisa membuka lapangan pekerjaan baru, bisa. Oke. Mereka berproses setiap harinya untuk kemudian melakukan perekrutan, pelepasan dan lain sebagainya. Ada yang pensiun, usianya sudah berumur sehingga kemudian mereka terpaksa harus mencari karyawan baru. Nah, ini kan potensi untuk meningkatkan lowongan kerja di Kabupaten Bogor. Itu salah satunya. Dimaksimalkan daya serapnya. Ya, dimaksimalkan daya serapnya dan kemudian komitmennya dibangun dengan benar. Sebenarnya pemerintah ini kan punya kuasa, misalnya, Pak, Bapak mau investasi di Kabupaten Bogor? Iya, syaratnya boleh kami kasih syarat yang harus diikuti. Kenapa? Kalau Bapak mau bangun di desa Cibinong misalnya, di Kelurahan Cibinong Bapak mau bangun pabrik, berarti Bapak punya kewajiban menyerap 10% tenaga kerja Bapak itu wajib dari desa dari Kelurahan Cibinong tersebut. Okay. Ini kita bicaranya basis desa atau kelurahan ya. Di Kelurahan Cibinong tersebut. Kalau Bapak tidak bisa menyerap 10% tenaga kerja dari Kelurahan Cibinong, berarti Bapak silakan pergi dan tidak usah investasi di Kelurahan Cibinong. Sesederhana itu. Berani itu begitu. Cara untuk berpihak. Itu cara bagaimana pemerintah seharusnya berbuat supaya kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan buat masyarakat di Kelurahan Cibinong itu, kita bicara basis kelurahan, basis desa ya. Di Kelurahan Cibinong itu bisa terserap di sana. 10%. Kalau dia butuh 1.000 pekerja setiap tahun, berarti artinya dia bisa menyediakan 100 orangnya dari Kelurahan Cibinong. Berarti Kang ya. Nah, itu kayak adalah solusi. Kayak di Bogor Utara. Dari keberpihakan. Kayak di Bogor Utara kan udah banyak nih perusahaan-perusahaan besar gitu kan, perumahan-perumahan besar. Apakah itu juga akan berani nih? Kita periksa dong. Pertama ketika saya terpilih, gitu kan. langkah pertama yang saya akan lakukan adalah mengumpulkan mereka, kemudian memeriksa aturan main apa yang sudah disepakati pemerintah Kabupaten Bogor dengan industri ini. Aturan mainnya kita lihat, kalau aturan mainnya ternyata minimalis permintaannya ya kita naikin sehingga kemudian jadi maksimalis dan memenuhi dan menjadi solusi menjadi jawaban terhadap persoalan lapangan kerja. Gitu loh. Kalau memang sudah kita periksa, kita sudah bernegosiasi deal, tinggal ada langkah berikutnya yang harus kita periksa. Bagaimana pelaksanaannya? Berpihak pada siapa pelaksana ini? Gitu. Aturannya bagus, misalnya sudah dibuat. Aturannya bagus Pak, ada tuh 10% penyerapan tenaga kerja dari desa setempat. Tapi berjalan nggak? Nah itulah, banyak sogok-sogoknya. Dalam prosesnya, dalam prakteknya, bisa jadi ini dikooptasi oleh kepentingan-kepentingan lain. Itu yang saya bilang, keperbiakan bos. Kemana-mana dalam perjalanan waktu ke depan yang akan diuji, yang harus segera juga disiarkan kepada masyarakat, ditegaskan kepada masyarakat, dan keperbiakan para pemimpinnya terhadap siapa? Ke rakyat atau kepada kepentingan yang lain? Berarti atau kakinya sebelah di sana, sebelah di sini. Kalau saya jelas kita tidak punya keinginan dan kepentingan lain, kita mau berpihak kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Caranya, prakteknya bisa kita uji dalam tadi 10% tenaga kerja di tiap desa harus diserap oleh pabrik yang berada di desa tersebut. Ada cerita, pabriknya kemudian pakai syarat lulusannya semua harus SMA. Sedangkan di Kabupaten Bogor di desa kita bicaranya Kelurahan Cibinong tadi. Di Kelurahan Cibinong tadi ternyata anak lulusan SMA-nya cuma 3%. Kurang dong 7%. Oke. Langkah perusahaan apa? Tarik dari luar, dari kelurahan lain. Dari luar. Langkah kedua perusahaan apa? Dia lobby dong. Dinas Tenaga Kerja atau siapapun yang jadi pengawas pelaksanaan aturan tadi. Benar. Bang, kita nggak bisa nih 7%-nya begini loh, nggak ada orangnya. Ngapain kita paksain? Kira-kira gitulah bahasa perusahaan kan. Ngapain kita paksain? Toh 3% juga sudah cukup. Yang lain ini lulusan SMP, mereka nggak punya skill bla 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 bla. Kalau hari ini yang lulusan SMA cuma 3%, sementara 7%-nya cuma lulusan SD atau SMP, buat pelatihannya, buat kursusnya, sehingga mereka punya skill yang sama, sehingga memenuhi 7% itu dari desa tersebut. Jangan lo ambil langkah instan, jangan ngambil dari luar, atau jangan lo 86-in gua, sehingga kemudian situasinya bisa kita oret-oret, setuju tapi sudah 10%. Nggak gitu. Loh, itu yang terjadi selama ini, tapi saya pastikan tidak akan terjadi ketika kami
memimpin di Kabupaten Bogor. Dinasnya baik semua. Gitu. Itu komitmen, itu komitmen. Itu yang saya mau bilang ke teman-teman, kepada masyarakat di Kabupaten Bogor, ayo cari pemimpin yang punya komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat. Kenapa? Pada akhirnya yang begini-begini ini bukan di atasnya, tapi kemudian dalam tataran pelaksanaannya. Kalau atasnya tegak lurus, dia akan meriksa ke bawah tegak. Saya panggil dong nanti kalau saya wakil bupati atau bupati misalnya, bupati akan panggil kepada SKPD-nya. Ditanya, aturan main yang kita jalankan dengan pabrik A, B, C, D, F, G ini jalan nggak? Laporan dari bawah ini yang jadi pegangan bupati pastinya. Iya. Betul. Kalau meriksanya nggak benar, dia bilang aman pak, 10% semuanya diambil. Faktualnya transaksional tadi atau nego-nego yang tadi. Faktualnya tidak ada yang memaksa benar-benar 10% itu terwujud di pabrik tadi. Gitu. Kang, berarti Bupati tahu enggak? Tapi kalau bupatinya berpihak kepada masyarakat, dia akan periksa detail. Dia datengin kalau perlu pabriknya, dia cek satu persatu apa benar 10% ini 100 orang berarti kalau asumsinya 1000 tenaga kerja, berarti 100 orang dia periksa satu-satu latar belakangnya. Ini impor atau beneran lokal gitu loh. Jangan-jangan diimpor dari luar. Gitu. Kang, tapi kan buat Gen Z ini kan mereka lebih suka yang heavy, terus mereka juga kan anak-anak Gen Z sekarang lebih ke pomo ngikut-ngikutin aja gitu kan. Apakah dengan tawaran nanti anak-anak Gen Z atau anak-anak muda ini bakal didistribusiin ke pabrik-pabrik yang ada di daerah masing-masing gitu kan? Apakah itu akan menjadi daya tarik buat memilih saya ini lagi menghindari untuk biasa kan menghakimi, yang happy pertama gitu. begini FOMO ikut-ikutan dan lain sebagainya, apakah harus kita tempelin ke Gen Z? Kan nggak juga. Kenapa? Saya pernah muda, saya pernah ngalamin fase itu juga. Ada orang kencing di pinggir jalan, misalnya saya pengen juga ngerasain kencing di pinggir jalan, saya coba ikutin, oh begitu rasanya kencing di pinggir jalan, berikutnya saya kencing lagi di toilet, kira-kira kayak gitulah. Itu terjadi di setiap fase umur ya, bahwa sekarang ini seolah-olah itu menjadi identik dengan Gen Z. Kenapa? Kalau Gen Z ini ekspresif. Hari ini ada media sosial, zaman saya dulu nggak ada media sosial. Jadi waktu saya kencing di pinggir jalan itu nggak bisa saya videoin misalnya. Misal ini bicara perumpamaan. Nah hari ini ada media sosial. Mereka sedang ikutan tren K-pop misalnya. Nah kemudian mereka membuat video dan posting di media sosialnya terkait tren K-pop tadi. Terus kita hakimi bahwa semua Gen Z cuman ikut-ikutan, nggak punya otak. Kira-kira kayak gitu. Kerjaan mereka cuman pamer di media sosial, tapi kemudian tidak pernah berpikir untuk masa depannya atau masa depan, jangankan masa depan negeri, tapi masa depannya sendiri mungkin dia tidak pikirin. Nah itu penghakiman yang menurut saya tidak masuk akal dan merusak. Kenapa? Itu fase, Mas. Itu fase dalam kehidupan yang dialami oleh setiap orang. Ada fasenya nih kita ikut teman. Ada fasenya kemudian di satu titik kita sadar bahwa oh ini saatnya kita berubah dan menentukan garis tangan kita, cita-cita kita, langkah kita ke depan. Saya yakin Gen Z di Kabupaten Bogor juga sama. Cukup cerdas. Pernah FOMO ya pernah. Enggak goyang-goyang aja anak. Iya. Genji kabupaten tuh. Mereka pernah FOMO pernah. Mereka pernah melakukan sesuatu yang menurut kita nggak masuk akal. Iya pernah, namanya anak muda mereka akan coba semuanya. Kita waktu muda dulu, saya waktu masih kan hitungannya muda ya. Hitungan 22, 23 tahun ya kita percaya aja bahwa dengan ngelempar molotov perubahan itu akan terjadi gitu loh. Iya. Kita percaya juga bahwa dengan ngerobohin gerbang DPR, duduk di DPR, perubahan itu akan terjadi. Alhamdulillah saat itu begitu ceritanya gitu loh. Nah hari ini mungkin gaya mereka juga sama. Mereka merasa bahwa perubahan itu terjadi dengan hal-hal yang mungkin menurut orang lain itu tidak masuk akal, tidak dipikir dulu dan lain sebagainya. Tapi itu cuman bagian dari fase dalam kehidupan, dalam pemikiran mereka, dan pada titik tertentu mereka akan sadar. Saya berharap di usia 16, 17, 18 tahun teman-teman ini, karena mereka lebih cepat lagi menyerap media sosial ini, bagusnya adalah mereka cepat melihat contoh sukses orang, kerja keras orang juga mereka cepat lihat, mereka cepat tahu dan cepat tersiar. Kalau di zaman saya nggak ada media sosial, nggak ada internet, nggak ada apa, sehingga kemudian cerita itu baru bisa kita tahu setelah sekian tahun muncul di koran gitu, koran sepotong, kebetulan juga pas waktu kita punya duit buat beli koran kira-kira, atau lagi beli gorengan ada korannya kita bisa baca. Itu yang saya alami, bagaimana cara mendapatkan informasi di zaman dulu. Nah hari ini nggak begitu, informasi yang baik bisa tersiar dengan cepat,
informasi yang buruk juga bisa tersiar dengan cepat. Termasuk gaya FOMO tadi, sehingga itu dilekatkan menjadi anak muda sekarang digeneralisir. Iya, betul. Enggak. Menurut saya itu hanya fase dalam kehidupan yang saya yakin masyarakat di Kabupaten Bogor pada titik ini akan bisa memilih dengan cerdas, memilih dengan benar, dan mereka percaya bahwa ide dan gagasan perubahan itu akan bisa diwujudkan di Kabupaten Bogor. Saya percaya. Saya berharap Mas percaya. Di KTP-nya Bogor bukan? Bogor asli ini, dilahirin dari Bogor ini kan. Percaya. Bogor asli KTP-nya Bogor. Tapi sampai sejauh mana ide gagasan Kang Mus ini sampai ke setiap kecamatan? Sampai ke Lewat gadget media ini saya sampaikan. Saya berharap tadi ini bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, nanti kan Mereka bakal bisa, kolaborator ya sama mereka anak gadget yang kan. belum sempat bertemu muka dengan kita bisa mendengarkan ide dan gagasan saya secara langsung lewat dialog ini. Lewat cara lain, lewat tim-tim kita yang ada di lapangan, dan setiap hari saya, istri saya, Pak Bayu dengan istrinya, baru kemudian tim-tim kita di lapangan itu sudah punya jadwal pertemuan dengan masyarakat. Cara kita tidak lain dan tidak bukan ya memperbanyak pertemuan dengan masyarakat. Memperbanyak. Apa mau dilakukan sama Pak Ganjar nginep di rumah warga nggak? yang kemarin ya. Kalau memang dibutuhkan nggak ada soal. Nggak ada persoalan itu buat saya, karena dari dulu juga kita biasa nginep di rumah warga. Ya kalau di kabupaten tuh ngelewat bareng. Tapi kan basis PDIP di Kabupaten Bogor terkait gadget ini agak kurang juga Bang ya. Fase teman-teman muda ini sudah berangkat ke fase untuk mulai menelaah dan memilah. Buktinya ya kemarin peringatan darurat. Itu bukan dimulai sama orang-orang generasi saya, enggak. Itu dimulai sama anak-anak muda, Mas. Saya percaya yang memulai dan memviralkan peringatan darurat warna biru, Garuda biru tadi itu bukan orang-orang tua. Mereka agak kaku untuk itu juga FOMO. Ikut orang ngupload gitu. Nanya belum sih? Itu Mas pikir FOMO? Enggak. Kenapa? Di balik itu berikutnya ada gerakan besar sampai ke DPR RI dan demonstrasi di 40 kota yang semuanya teriak kita tidak terima dengan perilaku DPR RI kita sekarang misalnya. Nah, situasi itu kan berarti mereka sedang memperjuangkan ide, memperjuangkan gagasan, memperjuangkan perubahan. Itu yang saya rasakan, saya juga soalnya ikut kan, saya termasuk gadget. Tergerak. Karena FOMO ikut-ikutan ada biru-biru terus kita demo. Kalau saya enggak ngelihat hari ini demokrasi gitu. Iya dong. Hari ini saya yakin juga semuanya juga begitu. Hari ini kan gini, namanya juga fase. Di usia sekian kita cuma ikut-ikutan, di usia nambah setahun atau nambah hitungan bulan, berikutnya mereka akan sampai pada cara berpikir yang benar. Ya itu lumrah, Mas. Fase ABG apa segala macam, ada fase-fase itunya, ada fase puber, fase yang lu setiap ngelihat cewek lu dekatin aja, pengen kenal aja misalnya. Kalau kita cowok kan, benar-benar. Berarti nggak peduli nih anaknya bupati atau anaknya apa, kita deketin aja, yang penting kenalan. Kita pede banget gitu. Nah, itu situasi yang fase dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hindari ya. Sehingga saya tidak mau menghakimi bahwa peringatan darurat FOMO, enggak dong, jangan lu kerdilkan pikiran orang dengan cara seperti itu. Teman-teman ini punya gagasan kok, yang mereka perjuangkan ketika menyebarkan itu saya yakin juga pada paham, gitu. Pada paham. Bang, tadi kan anak gadget di Kabupaten Bogor yang basis PDP nggak kurang juga gitu kan, nggak kecil juga. Apakah itu efek dari Mas Alam waktu pilpres kesini kan? Belum tahu. Alam Ganjar ini termasuk generasi muda kita yang kemudian kita punya harapan yang besar bahwa Alam akan memberikan pemikiran-pemikiran dan gagasan yang brilian. Termasuk Seno yang bicara PDI Perjuangan hari ini itu bagian dari tim pemenangan juga. Saya satu SK dengan saya dengarnya jubir di kota nggak jubir di Akar kan. Seno ini juga anak muda yang kita harapkan bisa memberikan warna, gagasan dan perubahan, memberikan contoh bagaimana anak muda berbuat dari partai PDI Perjuangan. Nah, semuanya ini terus menjadi sebuah keniscayaan ya, Mas ya. Di DPP partai kita juga terjadi regenerasi. Umur-umur yang muda seperti Bang Adian sudah mulai masuk ke sana. Kemudian ada Roni Talapesi juga masuk ke sana. Roni Talapesi Jakarta. Ganjar juga masuk ke dalam DPP. Saya pikir kan regenerasi ini bagian dari keniscayaan yang tidak bisa kita hilangkan dalam kehidupan. Yang sudah tua kemudian minggir, mereka memberikan ruang kepada yang muda-muda, tapi kemudian yang tua ini tetap memberikan panduan dan arahan di belakang supaya mereka menjadi bahan partner untuk diskusi di kemudian hari. Kenapa? Ada sejarah, ada pengalaman yang kemudian dimiliki yang tua-tua ini
dalam perpolitikan di Republik. Kita harus mulai dari awal dan melakukan perubahan secepat mungkin, sesegera mungkin, supaya keluhan-keluhan itu, air mata itu tidak lagi tumpah di Kabupaten Bogor. Kang Bayu sama pemikirannya kayak Kang Mus. Sama, ini kan berangkat dari diskusi. Iya, pas sama. Ini PDI Perjuangan, bro. Kan agak beda, agak lebih semangat Kang Mus karena kan Lebih energi. Karena usia mungkin. Usia. Kang, Saya baru sebelum- 45 tahun. Sebelum kita tutup gitu kan, Ya. perbincangan atau obrolan kita siang ini gitu kan, mungkin silakan untuk closing statement lah dari Kang Mus ini kepada para penonton atau masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor gitu kan, untuk memilih pemimpin yang seperti Kang Mus gitu kan. Ya, saya berharap ya kepada seluruh tim, kepada masyarakat Kabupaten Bogor, hari ini mungkin kita tidak diperhitungkan, tapi kita percaya yang harus didengarkan, yang harus diperhitungkan adalah ide dan gagasan perubahan di Kabupaten Bogor. Masyarakat yang ingin perubahan, masyarakat yang ingin berjuang bersama kami mewujudkan perubahan di Kabupaten Bogor, ayo ikut-ikut bersama kami, berjuang, bertarung sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya supaya 27 November nanti pasangan Bayu dan Musa bisa memenangkan pilkada di Kabupaten Bogor. Saya pribadi, Kang Mus, mohon dukungannya, mengajak teman-teman untuk berjuang, mengajak teman-teman untuk menderita bersama dalam 2 bulan ke depan, capek bersama 2 bulan ke depan, memperjuangkan ide-ide dan gagasan perubahan di Kabupaten Bogor. Oke. Kita udah hampir 1 jam juga gitu kan, ngobrol bareng. 1 sama- jam. Ya, siap. Terima kasih udah atas waktunya ya. Konsen Milenial politik. dan generasi Z ini sangat penting buat pertumbuhan kemajuan demokrasi di Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman harus nonton di Konsen Politik. Biar sadar ya kan. Biar sadar. Konsen politik sih paling. Konsen politik untuk perubahan di Kabupaten Bogor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, makasih, Ya kan, Mas. semoga bertemu di Ya. lain tempat. Kita bertemu di kantor kabupaten. Iya. Di Pendopo, Bos. Pendopo.